Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen mata kuliah pengujian dan implementasi sistem. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari 4 BMI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir sekaligus demonstrasi pengujian untuk Project Food Ordering System, yaitu aplikasi Aresto. Di sini, fokus utama kami yaitu dari pemaparan dan video ini adalah melakukan evaluasi akhir sistem yang berfokus penuh pada sisi customer, yaitu pelanggan. Pengujian ini dirancang untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik secara bisnis, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna akhir. Nah, untuk memvalidasi hal tersebut, agenda pemaparan hari ini akan dibagi ke dalam 6 poin utama, yaitu pertama itu ada metode pengujian, UAT dan SUS, Customer Aresto, kemudian ada kedua itu tes skenario aplikasi Customer Aresto, ketiga ada nilai batas pembelian, yaitu kami di sini nilai batasnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian yang keempat itu ada pertanyaan atau kuesionernya. Kemudian kelima itu perhitungan kuesioner. Selanjutnya itu yang keenam dan terakhir itu adalah kesimpulan berdasarkan nilai batas. Nah, saya Amanda dengan NIM 006 akan membawakan bagian yang pertama, yaitu metode pengujian User Acceptance Testing dan System Usability Scale, Customer Aresto. Baik, memasuki pembahasan utama, metode pengujian yang saya gunakan pada aplikasi Aresto ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu User Acceptance Testing dan System Usability Scale. User Acceptance Testing itu berfokus untuk menguji fungsionalitas alur bisnis sistem dari kacamata pelanggan, guna memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan sementara Sistem Usability Scale itu digunakan sebagai instrumen baku internasional untuk menilai aspek usability, yaitu seberapa mudah, efisien, dan nyaman interaksi pengguna dengan antarmuka aplikasi Aresto. Baik, seperti yang dikatakan sebelumnya, User Acceptance Testing dilakukan oleh pelanggan selaku pengguna akhir atau end user untuk memastikan bahwa fungsionalitas dan alur pemesanan pada aplikasi Aresto telah memenuhi kebutuhan bisnis. Berikut adalah kriteria penerimaan dan skenario UAT Customer Aresto. Baik, pengujian ini dieksekusi menggunakan skenario yang menyerupai aktivitas pelanggan sehari-hari saat memesan makanan. Di bagian fitur itu ada login pelanggan, pencarian menu, manajemen keranjang, checkout dan pembayaran, dan juga pelacakan pesanan. Di sini, untuk fitur login pelanggan itu, skenarionya adalah pengguna memilih opsi pendaftaran atau masuk menggunakan Google akun atau kode OTP. Kemudian hasil yang diharapkan itu adalah pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama main page Aresto. Yang kedua itu ada fitur pencarian menu, skenarionya itu pengguna mengetik nama menu di kolom pencarian atau memilih berdasarkan kategori makanan. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem menampilkan daftar menu yang relevan secara instan. Kemudian ada fitur ketiga itu manajemen keranjang. Skenarionya itu pengguna memilih menu, lalu mengatur variasi rasa atau porsi, dan menekan tombol tambah ke keranjang. Hasil yang diharapkan di sini adalah menu masuk ke keranjang dengan total harga item yang terupdate otomatis. Selanjutnya itu ada fitur checkout dan pembayaran. Skenarionya itu pengguna menentukan alamat pengantaran, memeriksa rincian biaya, dan memilih metode cash on delivery. Kemudian hasil yang diharapkan di sini adalah invoice berhasil diterbitkan dan pesanan tercatat sistem dengan status awal pending. Kemudian yang terakhir itu adalah fitur pelacakan pesanan. Di sini skenario yang dibuat adalah pengguna menggunakan dan membuka halaman track my order untuk melihat status pesanan terkini. Dan hasil yang diharapkan adalah halaman menampilkan status pesanan secara real time. Kemudian berikutnya ada kuesioner evaluasi User Acceptance Testing. Baik, di sini penilaiannya, tingkat kesesuaiannya diukur menggunakan instrumen kuesioner skala Likert itu 1 sampai 5. 1 itu artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, yang ketiga artinya netral, kemudian 4 artinya setuju, dan 5 artinya sangat setuju. Di kuesioner pertanyaan pertama itu ada alur pendaftaran dan login pelanggan dari Google akun atau menggunakan OTP itu berjalan lancar dan mudah dipahami. Skala penilaiannya itu ada di 1 sampai 5. Kemudian yang kedua ada fitur pencarian dan filter kategori membantu saya menemukan menu makanan dengan cepat. Di sini itu skalanya juga sama 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga ada penambahan item menu beserta variasinya ke dalam keranjang belanja berfungsi dengan benar, itu skalanya 1 sampai 5.
Kemudian yang keempat ada sistem pembayaran COD dan kalkulasi total biaya di halaman checkout sudah akurat, skalanya 1-5. Kemudian untuk yang kelima ada fitur pelacakan pemesanan atau track my order, yaitu menyajikan informasi status pengiriman dengan jelas, itu skalanya 1-5. Kemudian yang terakhir ada secara keseluruhan, saya merasa fitur transaksi di Aristo ini sudah sesuai kebutuhan saya. Nah, itu skalanya 1-5 juga. Selanjutnya, saya Tania dengan NIM 056 akan memaparkan perhitungan persentase UAT customer. Pengujian ini melibatkan 10 orang responden dengan 6 butir pertanyaan. Ada parameter target nilai batas kelayakan, yaitu persentase UAT lebih besar sama dengan 80%. Rumus perhitungannya yaitu skor maksimum sama dengan jumlah responden dikali 6 dikali 5. Dan itu adalah hasil dari skor maksimumnya. Selanjutnya ada persentase UAT sama dengan total skor poin yang diperoleh dibagi skor maksimum lalu dikalikan 100%. Dan hasilnya diperoleh dari skor tadi. Jadi, jika nanti hasil persentase di atas atau sama dengan 80, maka dinyatakan bahwa fungsionalitas aplikasi Aristo sisi customer lulus uji dan akan kami beli serta gunakan. Selanjutnya, usability testing yang berfokus pada penilaian pengalaman pengguna atau user experience pelanggan mengenai tingkat kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam mengoperasikan antarmuka aplikasi Aristo. Berikut merupakan pertanyaan SUS atau konteks pelanggan Aristo. Kuesioner ini disebarkan kepada 10 pelanggan menggunakan 10 pertanyaan. Yang pertama, saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi Aristo ini kembali untuk memesan makanan. Yang kedua, yaitu saya merasa aplikasi Aristo ini terlalu rumit untuk memesan makanan. Padahal bisa dibuat lebih sederhana. Selanjutnya, saya rasa aplikasi Aristo ini sangat mudah digunakan. Yang keempat, yaitu saya rasa saya butuh bantuan orang lain atau panduan khusus untuk bisa memesan di aplikasi ini. Yang kelima, yaitu saya merasa fitur-fitur atau pencarian, keranjang, dan checkout pada Aristo terintegrasi dengan baik. Yang keenam, saya merasa banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi Aristo ini. Yang ketujuh, saya rasa orang lain akan belajar menggunakan aplikasi Aristo ini dengan sangat cepat. Yang kedelapan, saya merasa alur pemesanan di aplikasi Aristo ini membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa sangat percaya diri dan tidak menemui kendala saat memesan makanan di Aristo. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum mahir menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu matriks perhitungan skor SUS. Aturan konferensi skor dari 1-5. Ada pertanyaan ganjil yaitu Q1, Q3, Q5, Q7, dan Q9. Skor sama dengan nilai pilihan responden -1. Selanjutnya ada pertanyaan genap yaitu Q2, Q4, Q6, Q8, dan Q10. Skor sama dengan 5 dikurangi nilai pilihan responden. Selanjutnya ada skor akhir individual. Itu total poin-poin 1 dikurangi 10 lalu dikali 2, 5. Selanjutnya kesimpulan nilai batas SUS, yaitu parameter target nilai batas kelayakan, yaitu skor SUS lebih besar sama dengan 80 atau kategori excellent. Selanjutnya ada kesimpulan evaluasi usability. Jadi, jika rata-rata skor di atas atau sama dengan 80, maka dinyatakan bahwa antarmuka aplikasi Aristo sisi customer lulus uji dengan kategori excellent dan sangat ramah pengguna. Kemudian, kita masuk ke hasil pengujian. Kriteria penerimaan dan skenario UAT customer Aristo. Dari seluruh skenario UAT Aristo ini, didapatkan hasil berupa status PES atau lulus semua. Yang pertama, saya akan membacakan fitur login pelanggan dengan skenario-nya yaitu guna memilih opsi pendaftaran atau masuk menggunakan Google Auth atau kode OTP. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama atau main page dari Aristo. Status yang dihasilkan yaitu PES. Selanjutnya ada fitur pencarian menu. Pencarian menu memiliki skenario yaitu pengguna mengetik nama menu di kolom pencarian atau memilih berdasarkan kategori makanan. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan daftar menu yang relevan secara instan. Status yang didapatkan yaitu PES. Selanjutnya ada fitur manajemen keranjang. Skenario-nya yaitu
Pengguna memilih menu, mengatur variasi rasa atau porsi, lalu menekan tombol tambah ke keranjang. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan daftar menu yang relevan secara instan. Hasil yang didapatkan yaitu PES. Selanjutnya ada checkout dan pembayaran. Pengguna menentukan alamat pengantaran, memeriksa rincian biaya, dan memilih metode cash on delivery atau COD. Hasil yang diharapkan yaitu invoice berhasil diterbitkan dan pesanan tercatat di sistem dengan status awal pending. Status yang didapatkan yaitu PES. Selanjutnya ada fitur pelacakan pesanan. Pengguna membuka halaman Track My Order untuk melihat status pesanan terkini. Hasil yang diharapkan yaitu halaman menampilkan status pesanan secara real time dan status yang didapatkan yaitu PES. Perkenalkan, saya Sangayu Putu Purnama Setiawati dengan NIM 070. Di sini saya akan memaparkan hasil kuesioner evaluasi UAT. Jadi sebelum kita ke hasil kuesioner evaluasi UAT, berikut adalah beberapa video pengujian aplikasi Eresto sisi customer oleh beberapa responden. Lalu ada hasil kuesioner evaluasi UAT dari sisi customer yang keterangan 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Untuk pertanyaan nomor 1, alur pendaftaran dan login pelanggan Google atau OTP berjalan lancar dan mudah dipahami. Untuk respon setuju itu ada 4 orang, sangat setuju itu ada 6 orang. Total score point itu 46. Lalu untuk pertanyaan kedua, fitur pencarian dan filter kategori membantu saya menemukan menu makanan dengan cepat. Untuk netral itu 1, setuju itu 4, dan sangat setuju itu 5. Untuk poinnya itu 44. Nah, pertanyaan nomor 3, itu penambahan item menu beserta variasi ke dalam keranjang belanja berfungsi dengan benar. Untuk netral itu 1, untuk setuju itu 4, dan untuk sangat setuju itu 5. Poinnya 44. Pertanyaan nomor 4, sistem pembayaran COD dan kalkulasi total biaya di halaman checkout sudah akurat. Untuk netral itu 1, setuju itu 5, dan sangat setuju itu 4. Untuk total poinnya 43. Pertanyaan nomor 5, fitur pelacakan pesanan atau track my order menyajikan informasi status pengiriman dengan jelas. Untuk netral itu 1, untuk setuju itu 4, dan untuk sangat setuju itu 5. Poinnya 44. Lalu pertanyaan nomor 6, secara keseluruhan saya merasa fitur transaksi di Eresto ini sudah disesuai kebutuhan saya. Untuk setuju itu 4, dan untuk sangat setuju itu 6. Untuk total poinnya 46. Dan terakhir itu ada akumulasi jawaban responden. Untuk netral itu ada 4 jawaban, untuk setuju itu ada 25 jawaban, dan untuk sangat setuju itu 31 jawaban. Untuk total skornya itu 267. Jadi ada perhitungan persentase UAT customer, yaitu skor maksimum sama dengan 10 dikali 6 dikali 5 sama dengan 300. Kalkulasi persentase UAT-nya 267 per 300 dikali 100%, kita mendapatkan 89%. Jadi kesimpulan nilai batas UAT, target nilai batas fungsional ditetapkan lebih besar dari 80%. Dengan pencapaian persentase 89%, maka aplikasi Eresto sisi customer secara fungsional dinyatakan lulus uji dan bebas dari kendala operasional. Baik, selanjutnya tabel matriks lengkap perhitungan skor SUS 10 responden. Untuk responden pertama, itu question 1 dia memberikan poin 4, question 2 dia memberikan poin 4, question 3 dia memberikan poin 3, question 4 dia memberikan poin 3, question 5 dia memberikan poin 4, question 6 dia memberikan poin 4, question 7 dia memberikan poin 3, question 8 dia memberikan poin 3, question 9 dia memberikan 4, question 10 dia memberikan 4. Total poinnya 36, skor akhirnya dikali 2,5 sama dengan 90. Lalu untuk responden kedua, question 1 dia memberikan 3, question 2 dia memberikan 3, question 3 dia memberikan 4, question 4 dia memberikan 4, question 5 dia memberikan 3, question 6 dia memberikan 3, question 7 dia memberikan 4, question 8 dia memberikan 4, question 9 dia 3, question 10 dia memberikan 3. Total poinnya 34, skor akhirnya dikali 2,5 sama dengan 85. Lalu responden 3, dia memberi question 1 itu 3, question 2 itu 3, question 4 itu 3, question 5 itu 3, question 6 sampai seterusnya sampai question 10 dia itu 3. Totalnya 30. Untuk dikali 2,5 itu nilainya 75. Responden 4, dia memberi question 1 itu 4, question 2 itu 4, question 3 4,
question 4, 4, question 5 itu 3, question 6, 4, question 7, 4, question 8, 4, question 9, 4, dan question 10 itu 3. Jadi total poinnya 38 dan dikali 2,5 itu 95. Untuk responden 5, dia question 1 itu dia memberikan 3, question 2 itu 3, question 3 itu 3, question 4 3, question 5 itu 4, question 6 itu 3, question 7 itu 3, question 8 hingga 10 itu 3. Jadi total poinnya 31 dan dikali 2,5 itu 77,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya ada responden 6. Question 1 nilainya 4, question 2 nilainya 3, question 3 nilainya 4, question 4 nilainya 4, question 5 nilainya 4, question 6 nilainya 3, question 7 nilainya 3, question 8 nilainya 4, question 9 nilainya 4, question 10 nilainya 4. Total keseluruhan jadi 37. Lalu dikali 2,5 hasilnya 92,5. Selanjutnya responden 7, question 1 nilainya 3, question 2 nilainya 4, question 3 nilainya 3, question 4 nilainya 3, question 5 nilainya 3, question 6 nilainya 4, question 7 nilainya 3, question 8 nilainya 3, question 9 nilainya 3, question 10 nilainya 3, total keseluruhan 32, dikali 2,5 hasilnya 80,6. Selanjutnya ada responden 8, question 1 nilainya 4, question 2 nilainya 3, question 3 nilainya 3, question 4 nilainya 3, question 5 nilainya 3, question 6 nilainya 3, question 7 nilainya 4, question 8 nilainya 3, question 9 nilainya 3, question 10 nilainya 4, total keseluruhan 33 dikali 2,5 hasilnya 82,5. Selanjutnya responden ke-9, question 1 nilainya 3, question 2 nilainya 3, question 3 nilainya 4, question 4 nilainya 4, question 5 nilainya 3, question 6 nilainya 3, question 7 nilainya 3, question 8 nilainya 3, question 9 nilainya 4, question 10 nilainya 3, total keseluruhan 33 dikali 2,5 hasilnya 82,5. Selanjutnya responden ke-10, question 1 nilainya 4, question 2 nilainya 3, question 3 nilainya 3, question 4 nilainya 4, question 5 nilainya 4, question 5 nilainya 3, question 7 nilainya 3, question 8 nilainya 3, question 9 nilainya 4, question 10 nilainya 3, total keseluruhan 34 dikali 2,5 hasilnya 85,0. Rata-rata skor SUS-nya 84,5. Selanjutnya kesimpulan nilai batas SUS, target nilai batas kelayakan. Skor SUS lebih besar sama dengan 80. Yang kedua, evaluasi usability. Dari hasil pengujian terhadap 10 responden, diperoleh rata-rata akhir SUS sebesar 84,5, karena nilai akhir 84,5 lebih besar sama dengan 80. Maka antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi Aristo, sisi customer dinyatakan lulus uji dengan predikat excellent atau sangat baik. Pelanggan dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah, efisien, dan tanpa hambatan navigasi. Kesimpulan akhir pengujian sistem. Berdasarkan seluruh tahapan pengujian yang telah dilaksanakan pada aplikasi Aristo atau sisi customer, dengan melibatkan 10 responden, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut. 1. Evaluasi fungsionalitas. Keberhasilan skenario. Seluruh skenario alur transaksi utama mulai dari login, pencarian menu, manajemen keranjang, checkout COD, hingga pelacakan pesanan berhasil dieksekusi dengan status pas. Hasil presentase. Kuesioner evaluasi fungsionalitas memperoleh total skor 267 dari skor maksimum 300, yang menghasilkan nilai pencapaian sebesar 89%. Evaluasi nilai batas. Capaian 89% melampaui parameter nilai batas layaknya minimum yang ditetapkan lebih besar sama dengan 80%. Hal ini membuktikan bahwa seluruh fitur aplikasi telah berjalan secara akurat dan memenuhi kebutuhan operasional pelanggan. 2. Evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna. Hasil rata-rata skor SUS berdasarkan hasil kalkulasi matriks konversi 10 butir pertanyaan standar SUS, diperoleh nilai rata-rata skor akhir sebesar 84,5. Evaluasi nilai batas skor 84,5 secara signifikan berada di atas target nilai batas minimum kelayakan lebih besar sama dengan 80. Predikat usability. Menurut standar global benchmark SUS, skor ini mendapatkan antarmuka aplikasi Aristo sisi customer dalam kategori excellent atau sangat baik. Yang ketiga, keputusan akhir kelayakan sistem. Status penilaian lulus uji dengan hasil UAT sebesar 89% dan skor SUS sebesar 84,5. Keduanya lebih besar sama dengan 80. Aplikasi Aristo atau sisi customer secara resmi dinyatakan lulus uji dan memenuhi kriteria kelayakan untuk diimplementasikan ke lingkungan produksi.